Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan membahas soal-soal KSM, kompetensi sains madrasah untuk mapel kimia terintegrasi tahun 2019. Ini adalah soal-soal seleksi tingkat kabupaten atau kota KSM tahun 2019. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bisa membantu adik-adik dan teman-teman semuanya dalam menghadapi KSM di tahun-tahun berikutnya. Marilah bersama-sama kita simak pembahasan soal-soal KSM, kompetensi sains madrasah tahun 2019. Part pertama ini ada 6 soal yang akan kita bahas, nomor 1 sampai nomor 6. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kita menjaga kebersihan. Salah satu upaya menjaga kebersihan adalah mencuci pakaian kotor dengan bahan pembersih agar hilang dari najis dan noda yang melekat. Namun baju putih kotor yang sulit dibersihkan dengan deterjen, misalnya terkena noda tinta dan lumpur bercampur lemak, dapat dihilangkan dengan mudah menggunakan larutan Clorox. Salah satu yang dikenal di pasaran bermerek Baiklin. Dalam 1 liter Clorox terkandung 82,5 gram NaOCl. Berapakah pH larutan Clorox jika diketahui KaHClO sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Perhatikan, ini NaClO. Ini adalah garam, jadi kita menghitung berapa pH garam. Nah, kita gunakan dulu NaClO, kita gunakan jadi N plus dan ClO min. Dari sini bisa diketahui bahwasanya garam ini bersifat basa. Hanya kita hitung untuk rumus menghitung pH untuk basa, ini bisa kita hitung OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Itu yang bermuatan negatif. Oke, kita lihat untuk KW nya ini 10 pangkat min 14. Untuk Ka-nya ini sudah diketahui 2,9 kali 10 pangkat min 8. Ini akar. Oke, selanjutnya untuk konsentrasi garamnya. Nah, untuk konsentrasi garamnya kita perhatikan ini massa zat terlarut per mr kali 1000 per volume larut. Oke, massa zat terlarutnya ini 82,5 untuk mr nya. Oke, kita hitung di sini untuk mr NaClO. Oke, dengan 23 ditambah 35,5 ditambah 16. Oke, kemudian untuk konsentrasinya 74,5. Oke, kita masukkan sini 74,5. Ini 1000 per volume pelarut 1 liter. Ini sehingga dari hitungan ini ketemu
konsentrasinya 1,107. Oke, sehingga kita masukkan ini konsentrasinya. Oke, kita lihat sini 1,107. Ini 1,107. Ini 1,107. Jadi konsentrasi yang kita masukkan adalah konsentrasi ClO- karena ini yang terhidrolisis. Jadi kita masukkan 1,107. Oke, dari sini perhitungan tahu kamu 0,3689 kali 10 pangkat min 6. Ini kita angkat ketemu 0,607 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini POH nya. Ya, kita hitung POH nya sama dengan min log 0,607 kali 10 pangkat min 3. Oke, 3 min log 0,607 sama dengan 3 min 0,216. Tahu kamu 3,216. Ini untuk POH nya. Sehingga untuk pH nya bisa dihitung 14 min POH. 14 min 3,216 sama dengan 10,78. Ya, oke, jawabannya adalah ya, tuh. Kita lihat nomor 2. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kelimpahan air di dalam alam untuk dimanfaatkan. Gas hidrogen dalam elektrolisis air dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak yang menjanjikan. Karena pembakaran gas hidrogen tidak menghasilkan zat polutan, penggunaan bahan bakar gas hidrogen masih terbatas karena menghadapi masalah biaya sumber energi listrik yang tidak ekonomis dan metode penyimpanan gas yang aman. Secara keseluruhan reaksi elektrolisis air adalah ini 2H2O menjadi H2 plus O2. Sebelum dielektrolisis ke dalam air dimasukkan 1 hingga 2 tetes asam sulfat. Gas oksigen dihasilkan pada anode dan gas hidrogen pada katode. Minimum tegangan listrik yang diperlukan untuk reaksi tersebut adalah 1,4 volt Joule per Coulomb. Jika pada tahun 2019 harga tarif dasar listrik TDL 1475 per kWh, berapa rupiahkah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg gas hidrogen melalui elektrolisis air? Oke, ini data-data yang kita punya. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah mol hidrogen. Oke. Mol hidrogen dengan massa per R. Massa yang diinginkan adalah 1 kg. Kilogram ini berarti 1000 per 2. Oke, 500 mol. Oke, selanjutnya kita hitung mol elektronnya. Mol elektronnya ini MR-nya. MR-nya dari valensi kalikan mol H2. Oke. Hitung 2 per valensinya hidrogen 1, molnya 500. Oke, ketemu adanya 1000 mol. Oke, dari sini bisa kita hitung untuk muatannya, mol elektronnya, dan
kalikan D sama dengan 1000 kali 96 500. Oke, sudah ketemu 96 500.000, 96.500.000 Joule. Atau selanjutnya kita singkat menjadi 96.500 kilojoule. Oke, kita cari wattnya. Ini wattnya adalah Q kali V. Ini bisa kita hitung, Q-nya sudah kita temukan 96.500. Voltasenya ini 1,24. Oke, dihasilkan 119.660 kilojoule. Nah, dari sini untuk 1 watt ini di naskah bisa dilihat setelah unsur periodik, di situ ada satuan 1 watt itu sama dengan 1 joule per sekon. Jika untuk menjadikan ini 1 kWh bisa dihitung dengan semacam ini. W-nya 119.660 dibagi 3.600 1 jam, ya ketemunya 33,258 kilowatt per tahun. Nah, sehingga untuk harga untuk rupiah yang diperlukan tinggal mengalikan 33,258 kali 1.475. Jika di sini dihasilkan 49043,7. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Teknik destilasi pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Muslim Jabir bin Hayyan untuk memisahkan beberapa pelarut organik. Pada suatu percobaan, campuran larutan organik didestilasi dengan berbagai suhu secara bertahap. Pada suhu 119 derajat Celcius dihasilkan 500 ml larutan dengan sifat senyawa sebagai berikut. Tidak mereduksi tolen. Yang kedua, teroksidasi oleh KMnO4 dalam asam menghasilkan alkanon, bersifat optis aktif. Senyawa tersebut kemungkinan besar adalah, oke, ini kita analisis satu persatu. Tidak mereduksi larutan tolens, tentunya ini yang jelas bukan golongan alkanon atau golongan keton. Nah, sebenarnya teroksidasi oleh, kalau melihat ini adalah golongan alkohol. Ini saya jelaskan dulu. Nah, untuk alkohol itu ada 3 macam. Ada alkohol primer, ini alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Alkohol primer ini contohnya semacam ini, yang 3, yang 2 ini kita buat sederhana, OH semacam ini. Jadi OH, atom C yang mengikat OH hanya mengikat satu atom C lain. Jadi ini kalau dioksidasi, lanjutannya ini nanti akan menjadi golongan alkanal atau
atau aldehid. Nah, ini kalau dioksidasi lagi, ini nanti akan menjadi golongan asam karboksilat. Kebalikan dari oksidasi, jadi kalau arah ke kiri, ini nanti namanya direduksi. Nah, sedangkan alkohol sekunder ini macam ini. Jadi atom C yang mengikat OH ini ada 2, jadi lebih dari 1. Ini kalau dioksidasi ini jadinya ini golongan alkanon. Ini kalau dioksidasi lagi tidak terjadi. Sedangkan alkohol tersier ini dia 3, ini OH, ini dia 3. Jadi atom C yang mengikat OH mengikat 3 atom C lain. Nah, ini alkohol semacam ini tidak dapat dioksidasi. Nah, ini yang jelas tidak mereduksi larutan tolen. Ya, ini bukan, atau ini jelas alkanon. Teroksidasi oleh KMnO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Jadi kalau melihat ini berarti jenisnya adalah alkohol sekunder. Kita lihat, kalau 1 pentanol itu rumusnya semacam ini. Ya 3, ya 2, ya 2, ya 2, ya 2, ini OH. Jelas ini bukan pilihan. Karena ini teroksidasinya kalau melihat ini adalah teroksidasi menjadi aldehid atau alkana. Sedangkan 2 pentanol, ini kita lihat ya 2, coba ya 2. Nah, ini ada kemungkinan karena ini juga akan menghasilkan alkanon. Sedangkan yang nomor 3 yang C ini ya 3, CH 2, ini OH, CH2, ini CH2. Ini juga ada kemungkinan menghasilkan alkanon. Sedangkan yang D ini jelas bukan. Oke, sehingga kita bisa menyortir pilihan A dan pilihan D. Nah, selanjutnya kita lihat keterangan yang 3, bersifat optis aktif. Apa itu optis aktif? Artinya ini mempunyai atom C chiral. Apa atom C chiral? Jadi atom C yang diikat itu berbeda. Nah, bisa 3 atau 4 atomnya atosnya yang diikat oleh C ini berbeda. Kita lihat ini untuk yang C, berarti kan yang diikat C ini, nah ini sama metilnya, ada OH. Sedangkan ini atom C-nya ini 1, 2, 3, 3-tiganya berbeda. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Nomor 4. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Di dalam darah terdapat sistem keseimbangan asam basa yang penting agar tubuh kita berfungsi normal dan sehat. Dalam darah terdapat sistem buffer karbonat yang mempertahankan pH sekitar 7,4. Namun demikian, dalam kondisi ekstrim, keseimbangan pH darah dapat terganggu. Salah satu kasus, pendaki gunung dapat mengalami gejala mual, mulas, muntah hingga pingsan bila mendaki gunung dengan ketinggian di atas 5.000 meter. Manakah penjelasan yang tepat mengenai fenomena tersebut? Oke, perhatikan ini pH darah. Di pH darah itu bisa naik ataupun bisa turun. Penurunan pH darah ini disebut asidosis. Peningkatannya disebabnya alkalosis.
Nah, apa penyebabnya alkalosis? Nah, salah satunya adalah berada di ketinggian. Nah, ini. Jadi ini peristiwa alkalosis. Jadi pH-nya naik. Jadi kalau melihat ini kita sudah bisa menyortir jawaban ini. Nah, tinggal kita secara detail lagi mana yang tepat. Oke, pH darah naik karena penurunan kadar O2 mengakibatkan kadar CO2 dalam plasma darah meningkat sehingga ion OH- meningkat. Oke, ini kurang tepat. Ini pH darah naik karena menurut kadar O2 mengakibatkan CO2 dalam plasma darah menurun sehingga kadar H3O+ atau kadar H3O+ ini H2O dan H+, kadar H+-nya menurun. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Nomor 5. Pada surat Al-Maidah ayat 88 Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik mengandung gizi yang cukup untuk tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Beberapa protein dari asam amino esensial seperti leusin hanya diperoleh dari makanan. Ini rumus strukturnya. Protein yang mengandung leusin banyak ditemukan dalam kacang-kacangan. Jika diketahui kacang polong mengandung protein yang hanya terbentuk dari monomer asam amino leusin melalui reaksi kondensasi. Ya, ini kata kuncinya. Maka berapa banyak leusin yang menyusun protein? Jadi penyusunan protein ini ada dua macam. Ini jangan sampai keliru nanti. Yang pertama secara adisi. Ini sawama ini monomernya. Nanti akan menjadi AB dan AB bergabung begitu saja monomer dengan monomer untuk membentuk protein. Yang selanjutnya adalah kondensasi. Nah, misalnya ini monomer AB. Nah, ini nanti ketika membentuk monomer dia akan melepas partikel kecil. Partikel kecil apa? Biasanya itu adalah air atau yang lain. Jadi kalau melihat kasus ini leusin, kita lihat pH 3, pH 3, ini NH2, O, ini H. Tulis terbalik atau kita tuliskan di bawahnya ini CH3 CH CH3 NH2 Oke, pada pembentukan leusin melalui proses kondensasi, jadi H yang ada di N ini terlepas satu dan ini juga terlepas satu, sehingga nanti N ini berikatan dengan C yang ada di sini. Jadi inilah yang dinamakan ikatan peptida, sehingga untuk H2O nya ini nanti membentuk H+ dan OH-nya ini membentuk H2O. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan atau membuat rumus untuk menghitung ini MR protein. Jadi leusin atau asam amino yang terbentuk itu berapa? Jadi N kali MR-nya asam amino dikurangi N-1 MR-nya H2O. Kenapa dikurangi MnH2O? Nah, kalau terbentuknya adisi,
langsung saja MR protein kali N asam amino. Jadi tinggal mengalihkan saja asam aminonya berapa. Nah, karena pada kondensasi selalu dilepaskan H2O ketika dari 2 asam amino dia melepas 1 molekul air. Kalau 3 asam amino dia melepas 2 molekul air, sehingga bisa kita rumuskan semacam ini. Oke, sehingga bisa kita hitung ini 1600 N MR asam amino ini tadi sudah saya hitung, ini adalah D6 A13 NO2. Oke, MR-nya di sini adalah 131. Kita hitung 131, ini 131 dikurangi N MR2O ini adalah 18N dikurangi atau plus 18. Oke, kita kelompokkan 18 dengan 1600 1582 ini N 113 sehingga N nya 1582 dibagi 1 dengan 4. Selanjutnya nomor 6. Allah telah menganugerahkan berbagai jenis tanaman, buah-buahan bagi kehidupan di bumi. Dalam surat Al-An'am ayat 99 kita diperintahkan untuk mengamati bagaimana proses pohon berbuah dan proses pematangan buah. Pematangan buah dipengaruhi senyawa etilen yang terkandung dalam hormon buah. Pada proses pematangan terjadi degradasi karbohidrat menjadi glukosa sehingga buah menjadi berasa manis. Ketika telah matang, proses pematangan dapat dipercepat dengan cara membungkus buah yang telah dipetik atau diperam dengan menambahkan senyawa karbit. Pernyataan yang benar adalah untuk bisa memberikan pernyataan yang tepat, kita harus menuliskan dulu persamaan reaksinya. Ini karbit CaC2, reaksinya ini padat dengan uap air. Nah, makanya ketika ditutup itu harus dalam keadaan rapat atau lembab sehingga untuk memicu terbentuknya uap air. Sehingga ini terbentuk CaOH 2 kali tambah ini C2H2. Nah, ini yang dinamakan asetilin. Nah, ini yang bisa menyebabkan mempercepat matangnya buah. Oke. Pernyataan A, reaksi karbit dan etilen buah menghasilkan kalsium. Nah, bukan dengan etilen tetapi dengan H2. Ini sudah salah. Reaksi karbit meningkatkan suhu sehingga kandungan etilen meningkat. Ini juga. Reaksi karbit dengan uap air mengeluarkan asetilen yang mempercepat pematangan buah. Oke. Degradasi karbohidrat menjadi glukosa dikatalisis oleh karbit sehingga buah cepat matang. Jadi bukan oleh karbit tapi oleh gas asetilen. Tepat. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal KSM kimia terintegrasi tahun 2019. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk part selanjutnya disimak dan ditunggu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.